Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel School Ngoding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu kita udah merefactor terkait post request yang kita gunakan jQuery. Kemudian kita konversikan menggunakan vanilla JavaScript. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tahap autentikasi, di mana kita saat register suatu data, kita sering lihat ada verification email, ya kan? Ini untuk mencegah adanya spam email gitu. Jadi jangan nanti satu orang bisa create banyak akun menggunakan banyak email gitu ya. Nah, jadi setidaknya kita bisa meminimalisirkannya dengan verification email ini, sehingga email yang digunakan itulah email yang valid, udah pasti gitu. Dan user juga harus memverifikasinya dulu gitu. Oke. Nah, yang pertama-tama kita akan bikin dulu table migration-nya. Saya akan bikin satu table itu untuk table yang namanya table user tokens. Nah, di mana nanti di table ini kita akan nge-store data terkait token gitu ya. Token dan expiration date-nya gitu. Jadi kita pertama bisa jalankan di terminal PHP Spark make migration, terus nama tablenya apa. Saya akan bikin user tokens gitu ya. Misal saya bikin gini lah kurang lebih. Oke. Sekarang kita udah punya file di migration. Ini sebenarnya bisa kita copy aja, dan ini saya mungkin beginikan saja. Oke. Ini kita copy dari sini boleh, atau dari sini yang lebih pendek. Ini kita copy aja ke atas. Di sini ya, kita paste di sini. Terus kita ganti nama ini primary key ya. Primary key-nya kita akan menggunakan yang namanya user token underscore ID. Terus kita nanti hapus beberapa hal, kita nggak butuh created add seperti ini, kita hapus saja. Itu dari sini ya, saya hapus sampai sini. Terus di sini saya akan isikan dengan user ID, berarti saya copy aja yang punya di atas. Nah, user ID ini saya akan bikin relasi dia sebagai foreign key untuk table users gitu ya. Jadi nanti si user yang registrasi kan kita insertnya datanya ke table users. Terus user ID-nya kita insert juga ke sini dan tokennya. Saat verifikasi email dilakukan, dicek nanti token di tabel user tokens ada nggak gitu. Nah, kalau ada, baru nanti kita berhasilkan gitu verifikasinya, dan nanti kita hapus lagi tokennya gitu ya kurang lebih. Nah, ini file name-nya mungkin akan saya ubah juga biar sesuai aja. Jadi coba jadi seperti ini, user token. Oke. Terus user ID dia nggak auto increment. Terus nama kita ganti jadi token. Dan di sini kita bikin bolehlah 64, udah cukup. Nah, deleted add ini saya akan ganti menjadi expire add gitu. Expire add gitu. Nah, ini date time boleh, tapi dia nggak null. Nanti kita wajibkan dia isi gitu. Kalau ini bukan user ID tapi user token ID. Terus tabelnya kita akan bikin user tokens gini. This forge, terus drop table. Ini sebenarnya untuk ini ya, untuk kayak seperti kita jalankan migration rollback. Nah, ini dia akan menjalankan perintah ini gitu. Nah, seperti ini. Jadi tabelnya user tokens. Oke. Kalau udah seperti ini, kita lihat ada yang perlu kita tambahkan lagi, yaitu kita tambahkan foreign key-nya tadi ya. Jadi kita tambahkan $this forge gitu ya. Terus add foreign key. Di mana foreign key ini ada suggest-nya. Ini saya hapus saja, default lagi nih. Jadi inilah nama tablenya, nama field pada user token yaitu user ID, terus nama tables yang mau kita relasikan users, dan kolom apa yang mau kita relasikan di tabel users user ID juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita jalankan. Ini saya refresh saja biar semua tabelnya terbarukan gitu. PHP Spark migrate refresh ya. Kalau udah seperti ini, kita cek di bagian database kita, di bagian database kita cek. Sekarang kita lihat udah ada table user tokens yang strukturnya itu
Kurang lebih seperti ini, user token ID, ada user ID, ada token dan expire at gitu ya. Date time, varchar dan integer. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, saya ada sedikit perbaikan di bagian registration. Dimana kemarin saya ada sedikit salah di bagian email. Nah, kita valid email ini dia rule sendiri gitu. Kalau kita mau unique gitu, biar dia ngecek email lain apakah sudah ada di table tersebut, kita harus tambahkan rule satu lagi yang namanya is unique gitu. Is unique. Gini ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan lanjut ke konfigurasi emailnya. Contohnya, pertama kita akan buka file namanya email yang ada di app config. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama, kita akan berikan from email. Jadi nanti ini email kita yang kita gunakan untuk mengirimkan link verifikasinya kepada email si user yang registrasi. Jadi saya akan gunakan satu email di sini. Nah, saya beri nama emailnya adalah seperti ini. Terus di from name saya akan beri nama, sebenarnya ini bebas teman-teman ya, mau pakai apa. Saya akan bikin seperti ini. Terus di bagian protokol kita akan menggunakan SMTP. Terus di sini dibiarkan aja. Di hostnya kita akan menggunakan Gmail nanti. Nah, kita menggunakan email itu SMTP-nya smtp.gmail.com. Usernya kita samakan dengan email di atas. Kita copy saja. Di usernya kita paste di sini. Nah, pasnya akan kita skip dulu. Nanti akan saya sedikit jelaskan. Di SMTP port kita akan menggunakan 465 karena ini support untuk TLS dan SSL encryption ya. Jadi kita bisa menggunakan SSL atau TLS. Terus di bagian mail type-nya itu kita gunakan HTML. Jadi kita bisa menggunakan nanti tag-tag HTML pada saat mengirim emailnya gitu ya. Nah, di bagian password tadi yang udah kita skip, nah kita perlu ngekonfigurasi akun Gmail kita. Jadi teman-teman buka Gmailnya, nanti menuju ke manage my Google account ya. Atau ini bahasa Indonesianya yaitu kelola akun Google Anda. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian keamanan ataupun security. Kita masuk ke situ teman-teman menuju ke bagian verifikasi 2 langkah gitu. Nah, di verifikasi 2 langkah teman-teman masukkan password emailnya dulu. Jika teman-teman di sini belum tampil seperti saya, teman-teman lakukan dulu proses verifikasi 2 langkahnya seperti nanti memasukkan nomor handphone atau dengan cara verifikasi yang lain. Baru nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman scroll ke bawah dan lihat ada satu menu namanya sandi aplikasi atau app password biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini teman-teman klik saja. Dan di sini kita akan tambahkan satu custom password untuk aplikasi kita. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, kita bikin custom aja. Contohnya saya bikin di sini CI 4 SIPM ya, atau ya SIPM aja. Terus saya bikin buat atau create. Nah, ini sandinya kita copy aja. Ini yang menjadi password tadi gitu. Ya, nah ini juga sebenarnya jangan dipublish ya nanti ya. Kita paste di bagian SMTP pass di sini. Oke. Kita save. Ini kita selesai. Udah seperti ini aja. Nah, kalau udah seperti ini konfigurasi kita akan bikin metode untuk si email verification ya. Jadi kita pisahkan aja untuk verification email itu enggak di bagian registration controller ya. Kita bikin controller baru gitu ya. Ini saya close saja. Kita bikin controller baru. PHP Spark make controller yang namanya email verification gitu ya. Oke. Nah, kita udah dapat email verification di sini, ada metode index gitu. Nah, metode index ini akan saya ubah menjadi namanya send email gitu. Dimana metodenya itu nanti akan menerima user ID yang nanti kita akan insert ke dalam table user token dan juga user emailnya. Yang ini kita gunakan untuk mengirim email verification, link email verification kepada si user email ini gitu. Ini untuk save database-nya
Ini untuk kita kirimkan email verification-nya gitu ya. Nah, nanti user ID ini kita dapatkan dari mana? User ID ini kita dapatkan dari ID terakhir saat ditambahkan data user saat proses registrasi. Nah, di sini kita akan manggil dulu helper dari emailnya. Jadi kita bisa gunakan email gini. Terus ya kita panggil config services email gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman, kita bikin token untuk verification-nya dulu. Kita bikin verification token. Nah, itu kita pertama kita pakai random bytes. Random bytes sebanyak 32 gini. Nah, terus si random bytes ini kita bikin ke hexadesimal. Bintu hex gini ya. Kurang lebih. Nah, ini teman-teman bisa acak-acak aja sesuai kemauan teman-teman itu menggunakan token yang seperti apa gitu. Nah, terus linknya itu kita akan custom menjadi $verification link itu akan diisi dengan base URL gitu, yang nanti kita arahkan dia ke bagian mana. Ini di sini aja langsung ke email verification, email verification. Kemudian kita isi dengan ya kita isi seperti ini, tapi ini kita pakai dua quotes gini biar kita bisa gunakan seperti ini. Kalau nggak salah saya $verification token. Yep. Nah, kalau kita gunakan satu single quotes, apakah dia bisa? Nggak bisa. Jadi dia harus double quotes baru kita bisa menggunakan variabel di dalamnya seperti pada JavaScript gitu ya. Yang dimana JavaScript itu quote yang miring-miring itu, saya lupa namanya. Oke. Nah, jadi kemudian setelah kita punya verification link, kita juga mau bikin tokennya itu expire-nya itu sampai kapan gitu ya. Jadi kita bikin variabel token expiration gitu ya. Yang itu kita ambil dari date gitu ya. Kita ambil dari date terus seperti ini. Ini tahun, bulan, hari, jam, menit, secondnya gitu. Terus kita bikin string itu menjadi waktu juga, yaitu 30 menit gitu. Kita tambahkan 30 menit str to time gini, terus kita bikin plus 30 menit. Ini ya. Ini sebenarnya bebas sih ini. Oke. Jadi nanti untuk expiration date dari token ya gitu. Hari ini ditambah misal di saat waktu registrasi, di waktu itu ditambah 30 menit gitu. Jadi 30 menit ekspirasinya. Jadi nanti kalau usernya verifikasi email setelah 30 menit, nah nanti dia nggak valid lagi tokennya gitu. Nah, kalau dia verifikasi di dalam waktu sekarang sampai 30 menit ke depan gitu, tidak melewati, baru kita nanti bikin usernya aktif gitu dan tokennya kita hapus lagi. Oke. Nah, sekarang karena tadi di bagian email, kita lihat di bagian email, kita udah ngeset yang namanya from email, terus from name, terus dari juga SMTP user gitu. Itu kita di sini nggak perlu lagi nanti ngeset email from siapa gitu. Tapi kita langsung set email to set to. Nah, set to ini kita ambil dari nanti variabel user email. Nah, teman-teman ini bisa ngelihat konfigurasi lengkapnya ya untuk email gitu di bagian di dokumentasi code Igniter 4 ada. Nah, kita lanjut aja sekarang. Kalau udah kita ngeset mau kirim ke email mana, sekarang kita set subjeknya. Kita set subjeknya mau seperti apa gitu. Set subjek. Subjeknya kita akan bikin ya account verification gitu. Terus untuk message-nya. Nah, message-nya set message. Kita mau ngeset seperti biasa, seperti ini boleh. Oke, seperti ini. Tapi kita akan tambahkan href aja. Jadi nanti ini bukan linknya. Kalau ini link kan nanti lengkap dia ada base URL dan tokennya. Karena ini ya base URL, email verification baru token. Jadi ini kita hapus. Ini kita hapus. Udah seperti ini kita tambahkan tag href gitu.
href yang dia kita arahkan, baru kita arahkan dia ke mana, dollar verification link gitu. Nah ini ada error-errornya karena kita di sini pakai single quote. Ini bisa kita ganti dengan double quote seperti ini. Yang kemudian kita tambahkan di sini, itu kita tambahkan click here. Nah jadi nanti cuma muncul tombol click here ini. Saat diklik baru kita arahkan ke verification link gitu kurang lebih ya. Sebelum kita masukkan save datanya ke database, kita coba dulu kirim ke email. Jadi setelah ini kita baru melakukan yang namanya email send gini ya. Jadi user saat lakukan registration ini juga akan kita komentari dulu supaya dia nggak nge-save ke database. Nanti dia akan diberikan perintah send email verification. Jadi kita gunakan di sini misal ini use app controllers email verification gini. Terus kita ambil di sini dollar email verification itu sama dengan new email verification. Nah setelah itu baru kita jalankan email verification send, metodenya di send email, dan kita kirimkan user ID-nya ini kita ambil dari model seperti tadi, model ini ya, insert ID dan emailnya itu. Emailnya kita akan bikin di variabel baru aja. Kita bikin di sini dollar email itu diambil dari this request get post email, dan sekarang kita isi di sini email, di sini juga email. Email. Nah karena kita nggak nge-save database ini kita coba asal aja dulu, kita isi aja satu gitu. Nah, karena kita mau ngecek apakah dia udah berhasil kirim email kepada email kita. Di bagian registrasi saya akan bikin satu data yang di sini saya gunakan email saya juga. Misal saya beri nama dia Andi, terus emailnya adalah hafizf350@gmail.com. Kita lihat di sini masih ada validasinya. Terus Hafiz 123, Hafiz 123, kita register. Nah ini ada error kalau kita lihat, sorry, katanya undefined variable email verification ya. Setelah melewati proses debugging, rupanya saya menemukan sedikit typo di bagian SMTP host. Nah teman-teman, saya yakin pasti benar ya. Jadi di sini SMTP seharusnya, bukan STMP. Oke. Nah kalau udah seperti ini kita tes lagi. Register namanya Andi, emailnya ini saya register. Terus tadi saya juga ini ya, ini kita registration success, dan ini kita nggak di redirect karena tadi saya ada ngekomentari bagian ini supaya setiap saya ingin melakukan perubahan saya nggak mau di redirect dulu gitu ya, supaya kita proses development lebih lancar gitu, lebih cepat. Oke, karena kita udah kirim tadi, kita registrasi, kita lihat sekarang. Nah di email ini kita udah punya satu inbox dari admin SIPM. Terus yang subjeknya itu account verification. Nah nanti saat kita klik here, di sini nanti kita akan verifikasi tokennya gitu ya kurang lebih. Oke. Kalau udah seperti ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita nge-save user token dan registrasi tadi ke database gitu ya. Nah di sini saya menemukan sebuah konsep di mana kalau kita melakukan dua operasi sekaligus, nanti kan ada kemungkinan itu salah satu operasi itu gagal. Kan bisa banyak hal gitu ya yang menjadikannya gagal. Saya juga masih kurang paham terkait itu. Jadi tapi intinya itu ada seperti tiba-tiba koneksi putus gitu ke database-nya, nggak lancar gitu ya, atau ada yang constraint-nya bermasalah di database saat kita insert data. Nah dia akan nge-rollback nanti. Jadi gini, kita kan ini mau insert dua table, insert ke table users dan user token. Saat kita mungkin proses insert ke user table users itu berhasil, tapi tiba-tiba nanti ada gagal
saat kita proses ke user token, sedangkan di user registrasi data kita udah masuk gitu. Nah, kita mau rollback datanya itu. Jadi jangan jadikan dia berhasil insert gitu. Jadi kalau salah satu gagal, maka keduanya gagal gitu. Kalau keduanya berhasil, baru berhasil sama-sama. Gitulah kurang lebih. Nah, di sini saya akan pakai exception ini saya masukkan tadi. Saya masukkan try, terus saya masukkan catch. Nah, jadi saat nanti di try, kalau dia berhasil, kalau dia nanti berhasil kan dia berada dalam scope try ini. Kalau nanti dia gagal, dia berada di scope catch gitu ya. Jadi nanti ini errornya gitu. Nah, mungkin di sini saya akan pakai message dari error code yang di throw sama si PHP-nya gitu ya. Terus di sini kita akan menginisiasi kalau transaksinya akan dimulai gitu. Jadi dari modelnya kita bisa menggunakan $model trans begin ini ya. Itu kalau nggak salah saya seperti ini. Terus kalau dia berhasil melakukan semua ini kita insert datanya ke sini. Nanti di method send email ini kita juga insert data ke table user token gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini saya geser sedikit biar mudah dibaca. Gini. Nah, nanti barulah kita lakukan yang namanya transcommit gitu. Jadi dia commit. Kalau dia berhasil, model terus transcommit. Kayak gini ya. Nah, terus di bawahnya baru kalau dia catch ada salah satu yang error, kita rollback $model terus trans rollback gini dia. Kalau seperti ini, di bagian email verification kita tambahkan dulu datanya. Jadi saya mau melakukan yang namanya tambah data ke tabel user token, baru nanti saya kirim verifikasi emailnya gitu ya. Jadi ini karena modelnya belum ada, kita bisa melakukan yang namanya create model dulu ya. Jadi kita create model untuk user tokennya, PHP Spark make model terus user token. Sekarang kita udah punya modelnya, ini kita minimize aja. Terus kita punya user tokennya. Di sini kita punya table yang nama user tokens. Terus primary key-nya adalah user token underscore ID. Nah, yang lain kita hapus saja dari sini sampai sini. Kita hapus saja dulu. Ini. Terus allowed field-nya itu adalah user ID. Terus token expiration, dan ini kita nggak pakai. Oke. Kurang lebih seperti ini. Sorry. Ini kita hapus juga, nanti salah lagi. Expiration expire at. Kita cek ya. Table kita di sini. User tokennya itu adalah expire at. Oke. Jadi kalau kita udah punya model, sekarang kita udah bisa menggunakan function dari modelnya itu untuk insert data gitu ya. Jadi kita bisa ambil, kita panggil dulu use app models user token ini. Oke. Terus baru $model new user token, baru kita lakukan yang namanya $data sama dengan, pertama kita butuh yang namanya user ID. Nah, user ID diambil dari user ID dari ini. Terus kita butuh yang namanya tokennya dari verification token, dan yang terakhir expire at token expiration. Baru kita lakukan model insert data. Nah, user ID kita belum mengirimkan. Kalau kita lihat di sini, user ID itu belum ada, yang kita isi dari satu. Nah, user ID akan kita ambil dari apa? User ID itu diambil dari model get insert ID gitu. Sekarang baru kita kirimkan $user ID gitu. Nah, sekarang kita coba ya, kita tes untuk registrasi ulang seperti tadi. Kita register, lihat. Oke, kalau udah berhasil, sekarang kita cek ke email kita. Kita udah punya juga email untuk verifikasi, tapi kita ngeceknya ke database dulu apakah dia masuk datanya. Source token, yap, masuk.
user token ID 1 ini berdasarkan primary key yang auto increment, terus user ID 1 tokennya dan waktu expire-nya. Nah, di users kita lihat ya user ID-nya 1 dan datanya masuk ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan lanjut ke bagian verifikasi email. Nah, di sini sedikit dulu saya sebenarnya ingin sedikit menanyakan juga kepada teman-teman. Karena saya masih bingung juga untuk melakukan tes skenario untuk dimana kita menggagalkan transaction DB-nya gitu. Jadi gimana sih kita bisa ngetes kalau gagal gitu ya, baru nanti di rollback. Nah, itu saya belum berhasil ngecoba, itu belum bisa mengimplementasikan. Jadi teman-teman kalau ada saran boleh nanti di kolom komentar diberikan. Jadi kita coba nanti ke depan. Jadi misal Transbegin ini kita coba nanti misal gagalkan dia, kita pakai user ID-nya 4 gitu. Jadi kan 4 nggak ada nih di tabel user gitu kan, di tabel ini. Apakah dia di rollback atau enggak gitu. Nah, kalau di sini saya nggak berhasil mengimplementasikannya gitu. Setelah itu kita akan bikin verify email di metode controller email verification gitu ya. Nah, di sini kita bikin metode satu namanya verify email gitu, yang dia nanti akan menerima token gitu. Nah, jadi nanti kita ngecek apakah tokennya udah valid. Validnya aturannya apa? Dia nggak lebih besar, dia lebih besar dari waktu yang sekarang. Karena kan 30 menit gitu kan. Jadi saat ada 30 menit dia udah nggak lebih besar lagi. Jadinya dia nggak valid tokennya gitu. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke. Jadi di sini kita akan bikin yang namanya pertama kita ambil dulu user token gitu ya. User token itu diambil dari kita butuh yang namanya token model. Kan ada nih token model di sini. Cuma ini kita harus inisiasi lagi di sini. Nah, untuk kita tidak mengulangi inisiasi 2 kali, kita bisa bikin metode constructor supaya kita ambil aja di atas nanti gitu. Jadi metode construct. Oke. Terus kita ambil dari $this. Oh, email nggak apa-apa, email cuma sekali pakai karena $this user token model gitu ya. Token model sama dengan new user token gini. Terus nanti di sini kita tinggal hapus ini. Terus modelnya ini kita ganti menjadi this user token model. Kalau nggak salah saya. Ini saya hapus dulu, coba kita lihat apakah ini udah benar. Nah, ini katanya warning dia nggak menemukan user token model gitu ya. Karena apa? Karena kita belum mendefinisikan variabelnya ya. Jadi dia cuma bisa digunakan di kelas turunannya. Jadi protected user token model aja. Terus ya seperti ini, dan ini udah berhasil. Sekarang kita coba verifikasi emailnya. Kita ambil sini $user token. Itu adalah this user token model yang tadi. Nah, kalau ini kan ngambil token berdasarkan token yang kita kirimkan yang datanya pertama gitu. Atau untuk ngambil satu row aja gitu kan. Nah, kita bikin aja nih functionnya itu di modelnya nanti. Jadi kita beri nama, misal modelnya adalah find valid token gitu. Kita kirimkan tokennya. Jadi sekarang di bagian model user token kita butuh bikin satu function yang namanya apa? Kita bikin find valid token ya. Method find valid token yang menerima token gitu. Kita lakukan return $this. Find $this apa nih? $this where ya. Jadi di sini merujuk kepada modelnya itu yang udah punya tabel gitu ya. This where kita ambil token, yaitu token yang kita kirim. Lalu kita lakukan where lagi sekali lagi. Jadi where pertama tokennya harus sama. Yang where kedua, token itu expire date-nya itu harus lebih besar dari waktu yang sekarang. Jadi dia belum expire lah gitu ya. Dan kita ambil satu row aja gitu. Kalau ada 2 nanti mungkin usernya 2 kali melakukan register ya, kita ambil yang terbaru aja gitu.
Nah, kemudian di sini kita udah punya nih user token. Sekarang kita cek di user token ini gitu. Apakah if dollar user token, kalau ada nggak gitu datanya di situ? Mungkin nggak ada. Jadi misal maksudnya nggak ada gimana? Jadi kan ini user ngeklik nih. User ngeklik here. Nah, ini kan pasti ada. Cuma kan user bisa aja ngubah ini. Nah, yang bisa ngubah-ngubah gitu. Jadi kita harus ngecek apakah dia valid, apakah dia ada gitu. Nah, kalau dia ada, kita lakukan apa? Kalau dia ada, kita lakukan pertama kita aktifkan dulu usernya itu, baru nanti kita hapus tokennya. Jadi usernya itu kan kita butuh model user. Sekarang kita harus panggil dulu use app models baru user ini. Terus kita bikin lagi di bawah seperti ini. Protected dollar user model ini, baru dollar this user model diambil dari new user ini ya. Baru nanti di sini kita panggil dia. Jadi kita panggil dia adalah this user model, terus kita bikin juga function satu. Kita bikin function khusus untuk mengaktifkan user gitu ya. Jadi dollar this user model itu misal mark as aktif. Jadi kita bikin dia aktif dan kita kirimkan apa? Kita kirimkan user ID. Jadi kita ambil dari dollar user token user ID gitu. Jadi kan di user token ini dia mengembalikan banyak hal. Dia mengembalikan tabel user token yang ada user token ID, user ID, token dan expire date. Nah, sekarang kita ambil user ID-nya aja gitu. Kurang lebih. Jadi ini di sini kita di modelnya user akan kita bikin yang namanya sebuah function untuk mengaktifkan user gitu ya. Jadi kita lihat ke sini, kita bikin metode yang namanya mark as aktif dan dia menerima user ID gitu ya. User ID. Barulah kita lakukan return $this. $this update. Nah, update ini kan dia pakai bukan query builder tapi dia pakai yang punya bawaan model, sehingga di kolom yang pertama kalau kita lihat ini ada user ID, dia bisa dimaknai dengan where gitu ya. Where user ID sama dengan user ID gitu. Karena kita cuma ngambil variabel ini. Gitu. Jadi bukan where user ID sih sebenarnya. Where primary key gitu. Primary key kan di sini adalah user ID gitu. Jadi where primary key sama dengan user ID. Nah, gitu. Kalau udah dia user ID, kita update apa? Is aktifnya. Jadi field is aktif yang kita update menjadi satu supaya dia aktif. Nah, kalau udah seperti ini di bagian email verification lagi, sekarang kita ngehapus tokennya. Jadi biar tabelnya kosong gitu. Jangan. Jadi kalau udah verifikasi tokennya ya kita hapus aja gitu. Ngapain kita sisain lagi di table kita gitu ya, kurang lebih. Jadi kita bikin di sini adalah $this. Kita nggak langsung hapus. Kalau gini kan cuma dihapus user token berdasarkan user token ID gitu ya. Saya ngehapus semuanya berdasarkan user ID gitu. Karena gini, mungkin bisa saja konsepnya seperti ini. Kalau kita hapus semua, nanti gimana dengan user token kalau kita bikin fitur forgot password gitu kan. Nah, tapi saya punya logika yang lain lagi. Jadi karena logikanya si user registrasi, dia punya token sendiri gitu. Dan user forgot password, dia pasti akan melakukan forgot password kalau dia udah pernah aktif gitu kan. Kalau dia nggak pernah aktif, nggak mungkin dia bisa melakukan forgot password. Nah gitu. Jadi nggak masalah kita hapus tokennya semuanya saat diproses verifikasi registrasi gitu istilahnya. Jadi nanti ke depan kalau dia lakukan forgot password, ya emang nggak ada sangkut paut gitu token dia di masa forgot password dan di masa verifikasi akunnya gitu ya. Jadi ini saya akan ngehapus semuanya token dia berdasarkan user ID-nya gitu. Jadi where user ID gitu ya adalah gini ya. Where user ID adalah user token user ID, kita delete semuanya. Gitu ya. Jadi ini saya berikan komentar aja. Set user aktif. Biar sedikit bisa kita baca, mungkin kalau lupa delete all token ya. All token based on user ID. Yup. Gini. Kalau udah seperti ini,
Apalagi yang harus kita lakukan. Nah, kalau dia ada berhasil seperti ini, kita akan berikan pesan kalau kalau dia udah berhasil diverifikasi. Ini enggak saya return di direct, tapi saya echo aja JSON-nya. Status true, message email has been verified. Terus kalau dia nggak ada tokennya atau invalid gitu ya, lakukan apa? Invalid token. Nah, misal nih saya nggak lakukan dulu ke table nih. Kita nggak lakukan operasi dulu ke table. Kita cek aja dulu nih. Ini kan kita tadi udah registrasi satu 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 email ya, akun ini ya. Kita klik here. Kita nggak bisa dapat root ini karena belum definisikan rootsnya. Jadi kita tambahkan roots dulu di sini. Sekarang kita tambahkan $roots karena dia get gitu. Get terus email verification yang dia nanti kita ambil apa? Segmennya. Jadi satu parameter gitu. Parameter di belakang email verification kita ambil dan kita jadikan itu sebagai token yang kita tangkap gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini segmen kita ambil tokennya di mana dia akan menggunakan metode verify email terus kita pas parameternya. Jadi ini $1 ini akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke sini. Parameter token ini. Nah, jadi sekarang kalau kita refresh lagi, nah dia udah berhasil verified gitu. Dan kalau dia salahkan di sini, kita hapus atau kita tambahkan lain. Nah, dia invalid token. Jadi dia nggak bisa di custom atau diacak-acak sama orang lain di sini gitu ya. Jadi harus valid, harus ada. Nah, baru email has been verified gitu. Nah, karena tadi belum kita aktifkan ini, jadi dia nggak terupdate ataupun nggak terhapus datanya. Nah, sekarang kita aktifkan, kita klik di sini ya. Sebelum kita klik, kita lihat dulu table kita. Kita punya table user 1 yang is aktifnya masih 0. Terus user tokennya masih ada. Expire date-nya itu ini memang waktunya bukan waktu Jakarta ya, bukan waktu daerah kita. Misal saya percepat ya lah lagi. Jadi dia masih banyak waktu untuk verifikasi emailnya gitu. Jadi di bagian ini kita klik here. Nah, sekarang email has been verified gitu ya. Kita lihat user tokensnya udah terhapus di bagian usersnya. Sekarang udah aktif gitu, udah 1. Nah, mungkin ya itu saja untuk bagian email verification kita pada hari ini. Next video mungkin kita akan perbaiki supaya dia return message-nya nggak seperti ini gitu ya. Akan lebih menarik nanti ke depannya. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Apabila ada tambahan, silahkan dikomentari supaya kita perbaiki sama-sama, kita belajar bersama-sama. Sekian dan terima kasih.